Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Cuma modal bihun dan tahu bisa jadi cemilan seenak ini. Tanpa tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Bahan pertama, kita siapkan 1 keping bihun. Di sini aku pakai bihun jagung ya teman-teman. Kemudian kita siram dengan air panas secukupnya dan kita biarkan bihunnya sampai lunak. Selanjutnya di sini aku udah siapkan 4 potong tahu putih. Kemudian kita hancurkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur dan kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan seasoningnya. Di sini aku pakai setengah sendok makan lada bubuk, kemudian 2 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk dulu. Selanjutnya tambahkan garam setengah sendok teh. Kemudian kita aduk lagi dan tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk. Untuk seasoning ini nanti di akhir adonan bisa kita icip dulu ya teman-teman, apakah ada yang kurang. Kemudian tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Nah, kita aduk rata lagi. Setelah tercampur rata, kita masukkan bihun dan kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Di sini aku sudah siapkan cetakannya ya teman-teman. Kita olesi dengan minyak goreng. Kemudian kita tuang semua adonan. Kemudian kita ratakan ya teman-teman. Setelah rata, langsung aja kita kukus. Sebelumnya kukusan udah kita panaskan. Langsung aja kita masukkan adonannya.
semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Cuma pakai 1 kilo tepung terigu bisa menghasilkan 100 biji risoles. Hasilnya gemoy-gemoy banget loh teman-teman, kulitnya anti sobek dan lentur. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya, yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita panaskan sedikit minyak dulu ya teman-teman. Kemudian kita tumis bawang merah sampai wangi. Ini kira-kira 6-7 siung bawang merah. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di-subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Selanjutnya di sini aku masukkan kentang dan wortel yang udah dikukus dulu ya teman-teman. Kemudian kita potong dadu. Kemudian kita tambahkan seasoningnya. Di sini aku pakai 2 bungkus lada bubuk. Kemudian tambahkan 3 sendok makan kaldu bubuk. Kita aduk dulu. Kemudian tambahkan juga 2 sendok makan garam. Tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir supaya lebih gurih. Ini bisa untuk pengganti micin ya teman-teman. Juga larutan tepung terigu. Di sini aku pakai sekitar 500 ml air ditambah dengan 5 sendok makan terigu supaya lebih creamy. Kemudian kita aduk rata dan dimasak sampai adonannya ini agak mengental ya teman-teman. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Kita sisihkan dulu dan biarkan dingin. Selanjutnya kita siapkan 1 kilo terigu, tapi di sini karena wadahnya kecil, kita bagi dua dulu ya teman-teman. Aku pakai 500 gram terigu protein sedang, tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka dan kita campur dengan air sebanyak 1,5 liter, tapi kita masukkan secara bertahap. Kita aduk dengan whisker seperti ini supaya lebih cepat larutnya ya teman-teman. Karena airnya kita masukkan bertahap, jadi kalau masih kental bisa kita tambahkan lagi. Tujuannya supaya nanti adonannya tidak keenceran ya teman-teman. Nah, supaya lebih cepat halusnya, kita saring aja adonannya. Nah, setelah disaring, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Ini kalau kulitnya mau manis ya teman-teman. Kalau tidak mau manis bisa di skip. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Kemudian kita aduk rata. Selanjutnya di sini kita tambahkan setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan kaldu bubuk. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini untuk kulitnya, adonannya udah bagus, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Jadi untuk sisa tepungnya 500 gram lagi, teman-teman bisa kalikan 2 aja dari resep yang tadi. Kemudian kita diamkan selama 30 menit supaya adonannya lebih rileks. Nah, kemudian setelah 30 menit kita panaskan teflon dan kita olesi tipis-tipis dengan minyak goreng. Kemudian kita tuang 1 centok adonan seperti ini ya teman-teman. Kita ratakan. Kita harus gunakan teflon anti leket ya teman-teman. Nah, kalau misalnya belum rata, kita bisa tambahkan aja seperti ini adonannya. Nah, kalau udah matang, kulit risol akan terlepas sendiri dari teflon seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain. Nah, kalau adonannya bagus, biasanya kulit risolnya akan lentur dan tidak mudah sobek seperti ini kalau kita angkat dan kita pindahkan.
Nah, ini kulit risolnya udah selesai kita buat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, lentur dan tidak mudah sobek. Kemudian kita isi dengan isian yang udah kita buat tadi. Ambil 1 sendok. Kemudian kita lipat seperti yang ada di video ya teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, saatnya kita baluri dengan tepung roti ya teman-teman. Di sini aku udah siapkan larutan tepung terigu. Kita celupkan risolesnya dan baluri dengan tepung panir. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, ini 100 pieces risolnya udah selesai kita buat ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan minyak dan langsung aja kita goreng. Selain digoreng langsung, teman-teman juga bisa jadikan frozen food ya teman-teman. Kalau di frozen ini bisa tahan sampai 1 bulan. Ini dijamin insya Allah tidak akan mudah bocor dan sobek ya teman-teman saat digoreng. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Dan kalau udah golden brown, saatnya diangkat dan sajikan. Nah, gimana teman-teman? Mudah banget kan cara buatnya? Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Bahan pertama kita siapkan 1 batang tempe ya teman-teman. Kemudian kita parut dengan parutan keju seperti ini. Setelah tempenya diparut, lanjut kita parut 4 siung bawang putih. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Setelah bawang putihnya selesai kita parut, lanjut kita parut bahan berikutnya yaitu wortel. Nah, kalau udah selesai, kemudian kita pindahkan ke wadah bersih. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan garam, kemudian 1 sendok makan gula pasir. Setelah itu kita aduk rata.
Kemudian kita tambahkan 1 bungkus tepung sajiku serbaguna. Kita pakai ukuran yang paling kecil ya teman-teman. Kemudian kita aduk lagi. Karena adonan sudah agak terasa berat, lanjut kita aduk dengan tangan. Kemudian kita tambahkan daun seledri yang sudah kita iris ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, kemudian kita ambil sedikit adonan seperti ini. Kemudian kita bulatkan. Untuk ukuran sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Kira-kiranya bentuknya seperti ini. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur dan kita kocok lepas. Kemudian kita baluri perkedel tempenya dengan telur ke semua permukaan. Dan kemudian langsung aja kita goreng sampai matang. Kalau sisi satunya sudah kuning kecoklatan, langsung aja kita bolak-balik. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita angkat dan tiriskan minyaknya. Nah, ini dia kira-kira hasilnya, perkedel tempe, enak banget. Cara buatnya mudah, cuma diaduk aja. Semoga teman-teman suka resepnya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.
mengembangkan